Bab 5. Kebangkitan roh Raja-Raja Timur, kembalinya kepemimpinan adil dari samudra. 1. Konsep kepemimpinan ilahi di Nusantara. Dalam tradisi Nusantara kuno, kepemimpinan bukanlah perkara darah, melainkan perkara wahyu dan laku. Seorang raja disebut Sang Hyang Prabu bukan karena ia berkuasa atas manusia, tetapi karena ia menegakkan hukum langit di bumi. Dalam naskah-naskah Jawa kuno dan suluk-suluk Islam Jawa, disebutkan bahwa seorang raja sejati adalah bayangan Tuhan di bumi, titahing Hyang Manon, perwujudan keadilan ilahi dalam wujud manusia. Konsep ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai, dan ia mencintai kalian, yang kalian doakan dan ia mendoakan kalian. Hadis riwayat Muslim. Disinilah terlihat kesinambungan spiritual antara Islam dan falsafah kepemimpinan Timur. Keduanya menempatkan keadilan dan kebijaksanaan sebagai pancaran dari cahaya Tuhan. Konsep kepemimpinan ilahi dalam konteks Nusantara bukan hanya simbol politik, tapi mandala spiritual, pusat keseimbangan antara langit, bumi, dan manusia. Dalam konsepsi itu, seorang raja menjalani laku tapang rame, berkorban bagi kemakmuran rakyatnya, menjaga keseimbangan alam, dan memelihara keutuhan iman. Pola ini tampak dalam sejarah, dari Sriwijaya yang menjadikan pengetahuan dan toleransi sebagai senjata, Majapahit yang mengedepankan persatuan, hingga Demak yang menegakkan Islam di atas warisan peradaban lokal. Maka, jika dunia akhir zaman kehilangan ruh kepemimpinan, kebangkitan Nusantara berarti kebangkitan kembali, model pemimpin yang menyatu dengan nilai ketuhanan, bukan sekedar pemegang kuasa duniawi. 2. Raja-Raja Adil dan Sumpah Marwah Nusantara. Setiap kerajaan besar Nusantara lahir bukan dari ambisi, melainkan dari janji spiritual. Dalam tradisi lisan dan prasasti disebut adanya sumpah marwah, janji raja kepada langit untuk menegakkan kebenaran dan melindungi tanah air dari kezaliman. Prabu Siliwangi bersumpah menjaga keutuhan Pajajaran sebagai tanah yang suci. Sultan Agung menegakkan Islam tanpa menghancurkan adat. Raden Patah bersumpah bahwa Demak akan menjadi pelindung umat Allah di bumi Jawa, dan Sultan Iskandar Muda mengukir sumpah jihad di Aceh demi mempertahankan marwah Islam dari penjajahan. Sumpah-sumpah ini meski secara lahir telah sirna bersama istana dan prajuritnya, secara ruhani tetap hidup dalam kesadaran bangsa. Ia menjadi resonansi yang muncul kembali di masa krisis. Ketika tanah air berada di ambang kehancuran, maka kebangkitan raja-raja terdahulu bukanlah kembalinya jasad, melainkan kebangkitan janji lama, yaitu janji untuk menegakkan keadilan di bawah panji ilahi. Dalam hadis disebutkan bahwa akan muncul dari arah timur kaum yang mempersiapkan jalan bagi Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika ditafsirkan secara ruhani, kaum ini adalah mereka yang mewarisi tekad, keberanian, dan kesucian niat para raja yang dahulu mengabdi kepada Allah di bumi timur. Di masa Malhamah Kubro nanti, bukan tidak mungkin ruh perjuangan para raja itu hidup dalam jiwa-jiwa pemimpin baru. Mereka yang lahir dari rakyat tapi memiliki kedalaman visi dan keteguhan iman, laksana raja-raja zaman suci. 3. Simbol panji, mahkota, dan tombak pusaka. Setiap kerajaan besar di Nusantara memiliki simbol spiritual yang melambangkan legitimasi dan tanggung jawab ilahi. Panji bukan sekedar bendera, tetapi tanda bahwa kekuasaan dijalankan dengan restu langit. Mahkota bukan hiasan, tapi lambang kebijaksanaan dan pengendalian diri. Tombak pusaka seperti tunggul naga, kiai pleret, atau lembu sekar bukan alat perang, melainkan simbol kekuatan moral yang hanya berfungsi di tangan pemimpin yang suci batinnya. Semua ini selaras dengan simbol-simbol Islam. Panji hitam dari arah timur yang disebut Rasulullah SAW adalah lambang jihad dan keadilan yang suci, bukan sekedar perang fisik. Dalam konteks akhir zaman, simbol-simbol pusaka Nusantara bisa dimaknai ulang sebagai archetype spiritual. Panji berarti visi, kesadaran bersama tentang misi ilahi. Mahkota berarti hikmah, kemampuan memimpin dengan ilmu dan adab. Tombak berarti keberanian, tekad untuk menegakkan kebenaran di atas segala ketakutan. Maka kebangkitan Nusantara menjelang Malhamah Kubro bukanlah mengangkat senjata lama, melainkan menghidupkan kembali pusaka batin, yaitu kesetiaan, keberanian, dan kebijaksanaan yang diwariskan para raja adil. 4. Resonansi spiritual kepemimpinan di akhir zaman. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa umatku akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Maka kebangkitan bangsa Timur di akhir zaman bukanlah kebetulan geopolitik, melainkan hasil dari niat kolektif yang suci, niat untuk mengabdi kepada kebenaran.
Ketika dunia barat terjebak dengan krisis moral, materialisme, dan perang global, bangsa timur dipersiapkan oleh sejarah untuk menghadirkan model baru peradaban. Dan disinilah peran roh raja-raja terdahulu muncul, mengilhami bentuk kepemimpinan baru yang tidak haus kekuasaan, tetapi haus keadilan. Tidak memerintah dengan ketakutan, tetapi dengan kasih sayang dan keteguhan iman. Ruh kepemimpinan ini dapat dirasakan dalam gerak zaman, munculnya kesadaran spiritual di tengah masyarakat, lahirnya generasi muda yang kembali menggali akar budaya dan keislaman, serta tumbuhnya solidaritas lintas bangsa Islam Timur. Semua ini adalah gema dari janji lama para Raja Nusantara, bahwa satu hari bangsa ini akan menjadi bagian dari cahaya yang menuntun dunia keluar dari kegelapan. Jika Malhamah Kubro adalah perang terakhir antara kebenaran dan kebatilan, maka kebangkitan kepemimpinan dari timur adalah manifestasi rahmat. Karena dari negeri yang jauh dari fitnah akan lahir pemimpin-pemimpin yang memegang ruh keadilan universal. 5. Manifestasi baru generasi cahaya dari timur. Ketika raja-raja dahulu memimpin dengan pusaka dan panji, generasi akhir zaman akan memimpin dengan ilmu dan iman. Generasi cahaya dari timur bukan keturunan darah biru, melainkan mereka yang mewarisi ruh raja-raja adil, para pemuda yang berani menegakkan kebenaran di tengah arus global yang gelap. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi, dan menjadikan mereka pemimpin serta pewaris bumi." QS Al-Qasas ayat 5. Ayat ini seolah berbicara langsung kepada umat yang bangkit dari bawah, bukan dari singgasana, melainkan dari kesadaran iman. Disinilah letak misteri kebangkitan Nusantara. Bangsa yang dahulu disebut di ujung dunia, kini justru menjadi awal bagi kebangkitan peradaban baru. Semangat raja-raja terdahulu tidak mati, karena ia bersemayam di dalam jiwa umat yang eling lan waspada, yang sadar akan asalnya dan waspada terhadap tipu daya zaman. Maka dalam konteks Malhamah Kubra, kebangkitan ruh raja-raja timur adalah kebangkitan moral dunia. Ketika panci-panci kebenaran dikibarkan dari timur, dunia akan menyaksikan bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari ambisi, tapi dari kesetiaan terhadap amanah Tuhan. Dan ketika perang besar itu usai, cahaya dari timur yang lahir dari ruh para raja dan umat yang beriman akan menjadi obor yang menuntut umat manusia menuju zaman keadilan sejati di bawah panji Tauhid. Bab 6. Perang besar dan kebangkitan baru. 1. Malhamah Kubra dan runtuhnya imperium dunia. Dalam hadis-hadis sahih, Rasulullah SAW menggambarkan Malhamah Kubra sebagai perang terbesar dalam sejarah umat manusia. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah R.A., beliau bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat hingga kaum Romawi turun di Amak atau Dabik, lalu keluar pasukan dari Madinah dari kalangan umat Islam dan terjadi peperangan besar antara mereka." Hadis ini menunjukkan bahwa Malhamah Kubra bukan sekedar perang antar negara, melainkan benturan total antara dua peradaban. Satu mewakili kekuatan material dunia, dan satu lagi mewakili iman yang tersisa di muka bumi. Jika kita melihat peta global saat ini, tanda-tandanya mulai nyata. Dunia sedang terpecah antara blok kekuatan lama, yaitu Barat, dan kebangkitan kekuatan baru dari Timur, termasuk dari wilayah Indo-Pasifik. Inilah poros dunia baru yang tengah bergeser, sebagaimana nubuat Nabi SAW bahwa dari arah timur akan muncul pasukan yang membawa bendera kemenangan. Runtuhnya imperium dunia dalam konteks Malhamah Kubra bukan hanya kehancuran politik, tetapi juga kehancuran sistem nilai. Perang besar akan diawali oleh krisis iman, ekonomi, dan moral yang menjerat manusia dalam fitnah global. Ketika uang kehilangan nilai, teknologi berbalik menjadi alat kehancuran, dan media menjadi senjata kebohongan. Saat itulah struktur dunia lama akan ambruk. Namun dari reruntuhan itulah akan lahir kembali peradaban baru yang berlandaskan tauhid. Dan pusat kebangkitannya, menurut banyak ulama akan muncul dari wilayah timur dunia Islam. Bila dilihat dari sudut geopolitik, pergeseran kekuatan global ke kawasan Indo-Pasifik adalah fenomena nyata. Negara-negara besar kini berlomba membangun pangkalan militer, menguasai jalur energi, dan mengontrol lautan di sekitar Nusantara. Ini bukan sekedar perebutan sumber daya, tetapi persiapan menuju tatanan dunia baru. Seakan-akan alam tengah menyiapkan panggung besar, tempat membuat akhir zaman akan terjadi, dan bangsa-bangsa timur berada tepat di jantungnya. Nusantara, dengan posisi strategisnya di antara dua samudra dan dua benua, tampak seperti poros rahasia yang kelak akan memainkan peran besar dalam babak penentu sejarah umat manusia. 2. Cahaya timur kebangkitan dari negeri samudra.
Dalam berbagai riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang munculnya kaum dari arah timur yang membawa bendera kemenangan sebelum munculnya Imam Mahdi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad. Akan keluar kaum dari arah timur yang akan mempersiapkan jalan bagi Al-Mahdi. Para ulama klasik seperti Imam Suyuti dan Ibnu Katsir menafsirkan bahwa kaum ini berasal dari wilayah timur dunia Islam. Pada masa itu dikenal sebagai Khurasan, artinya Iran, Afghanistan, dan Asia Tengah. Namun sebagian mufasir mutaakhirin melihat isyarat ini juga mencakup timur jauh, wilayah yang jauh di ujung bumi tempat Islam menyebar dengan damai tanpa perang, seperti Nusantara. Disinilah muncul kemungkinan bahwa cahaya dari timur bukan hanya berarti wilayah Persia, melainkan kelanjutan dakwah Islam yang menyebar hingga ke Kepulauan Asia Tenggara. Dalam pandangan spiritual, kebangkitan dari timur tidak hanya bermakna geografis, tapi juga simbolik. Timur adalah arah terbitnya matahari, lambang dari kelahiran, pencerahan, dan pembaharuan. Jika dunia barat kini identik dengan kemunduran moral dan krisis spiritual, maka cahaya iman akan kembali terbit dari timur, dari bangsa-bangsa yang masih menjaga fitrah keislaman mereka. Nusantara, dengan kekayaan iman dan kebijaksanaan lokalnya, berpotensi menjadi pusat kebangkitan rohani umat Islam global, sebagaimana Baghdad pernah menjadi pusat ilmu di masa lalu. Gerakan spiritual Islam di Nusantara kini sedang mengalami kebangkitan senyap. Generasi muda mulai mempelajari hadis akhir zaman, mengkaji geopolitik dengan kacamata nubuat, dan memahami kembali makna jihad sebagai perjuangan moral dan intelektual. Mereka bukan lagi penonton sejarah, tetapi calon penggerak sejarah itu sendiri. Jika gelombang ini terus menguat, maka bangsa timur akan menjadi penjaga terakhir nilai-nilai tauhid di tengah kehancuran dunia modern. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa iman akan kembali ke tempat ia terbit pertama kali. Poros tauhid dan peradaban maritim Nusantara bukan hanya gugusan pulau, melainkan simpul peradaban maritim yang menghubungkan Timur Tengah, India, Tiongkok, dan Pasifik. Dalam sejarah panjang perdagangan dan penyebaran Islam, kawasan ini berperan sebagai urat nadi dunia Islam yang mengalirkan ilmu, budaya, dan dakwah lintas samudra. Karena itu, ketika nubuat menyebut bahwa kekuatan Islam akan bangkit dari arah timur, tidak mustahil bahwa kebangkitan itu bersifat maritim, bukan daratan seperti masa lalu, melainkan lautan sebagai jalur baru perjuangan. Dalam Al-Quran, laut sering disebut sebagai tanda kebesaran Allah. Ia menjadi ruang ujian bagi manusia untuk bersyukur dan bertawakal. Bangsa Nusantara yang hidup di antara ombak dan badai telah terbiasa menghadapi ketidakpastian, sebuah karakter yang akan sangat dibutuhkan di masa fitnah besar. Ketika dunia dilanda perang darat dan kehancuran kota, bangsa maritim akan tetap mampu bertahan, bergerak, dan menolong sesama melalui jalur laut. Secara strategis, laut menjadi wilayah perlindungan dan perlawanan sekaligus. Sulit ditaklukkan, namun mudah menyebarkan pengaruh. Lebih dalam lagi, laut dalam pandangan sufistik adalah simbol rahmat dan ilmu. Air adalah asal kehidupan, dan samudra adalah lambang keluasan hikmah. Maka tidak berlebihan jika kebangkitan Islam di akhir zaman akan berawal dari bangsa yang hidup di bawah semangat maritim, bangsa yang mengarungi samudra dengan iman dan ilmu. Peradaban Islam maritim bukan sekedar ekonomi pelayaran, tetapi sistem nilai yang berakar pada tauhid, menyatukan langit dan bumi, ruh dan teknologi, iman dan peradaban. 6.4 Nusantara Pasca Malhamah. Cahaya menyebar ke barat. Ketika perang besar meruntuhkan tatanan dunia lama, dunia akan memasuki masa transisi menuju tatanan baru. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa setelah kemenangan pasukan timur dan munculnya Imam Mahdi, bumi akan dipenuhi keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi kezaliman. Masa itu bukanlah utopia politik, melainkan kebangkitan spiritual global. Dari arah timur, tempat munculnya pasukan pembawa panji, cahaya iman akan menyebar kembali ke barat. Nusantara akan memainkan peran penting dalam masa ini, bukan karena kekuatan militernya, melainkan karena kekuatan nilai dan pengetahuan. Sebagai negeri yang selamat dari fitnah besar, ia akan menjadi tempat lahirnya para ulama, ilmuwan, dan pemimpin yang berakhlak seperti Ashabul Kahfi zaman modern. Mereka akan membawa nilai keseimbangan antara teknologi dan ketundukan pada Allah,
antara globalisasi dan spiritualitas. Cahaya dari timur ini akan menjadi penawar bagi kegelapan materialisme yang telah lama membutakan dunia. Pasca Malhamah, dunia tidak lagi dibangun di atas kapitalisme atau nasionalisme, tetapi atas dasar ummah dan tauhid. Dalam tatanan baru itu, bangsa-bangsa timur, termasuk Nusantara, akan menjadi jembatan antara dunia Islam dan dunia non-Islam, memperkenalkan wajah Islam yang damai, rasional, dan berakar pada kearifan lokal. Dengan kata lain, kebangkitan dari timur bukan hanya kebangkitan politik, melainkan kebangkitan peradaban yang meneguhkan kembali fitrah manusia sebagai khalifah di bumi. Wasiat untuk bangsa timur. 7.1. Menjaga iman di zaman fitnah. Rasulullah SAW telah bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana orang yang sabar memegang agamanya seperti memegang bara api. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini seolah ditujukan langsung kepada generasi timur, generasi yang hidup di ujung waktu ketika segala hal yang benar tampak salah dan yang salah tampak benar. Fitnah akhir zaman tidak lagi berbentuk pedang, melainkan ilusi. Dunia maya menjadi cermin palsu yang memantulkan kebohongan sebagai kebenaran dan banyak manusia kehilangan arah dalam lautan informasi tanpa hikmah. Disinilah iman menjadi kompas terakhir dan bangsa yang mampu mempertahankannya akan menjadi penjaga nilai-nilai manusia. Bagi bangsa Nusantara, menjaga iman bukan hanya urusan pribadi, melainkan tugas kolektif peradaban. Masyarakat timur memiliki akar spiritual yang dalam, gotong royong, rasa malu, dan penghormatan terhadap leluhur. Semua itu sejatinya adalah benteng moral yang sejalan dengan ajaran Islam. Maka, menjaga iman berarti juga menjaga budaya luhur yang mengandung nilai tauhid. Bila iman hilang, budaya akan menjadi kosong. Bila budaya disucikan, iman akan menemukan bentuk nyatanya. Inilah rahasia mengapa Rasulullah SAW memuji arah timur, karena di sana iman akan bertahan lebih lama dibanding tempat lain. 7.2. Membangun kesadaran akhir zaman dengan ilmu. Kesadaran akhir zaman bukanlah tentang menakut-nakuti, melainkan menghidupkan kewaspadaan spiritual. Rasulullah tidak menyampaikan nubuat tentang fitnah Dajjal dan Malhamah Kubro untuk menebar ketakutan, tetapi agar umat Islam bersiap dengan ilmu dan amal. Ilmu adalah cahaya yang menuntun manusia agar tidak tersesat di tengah kabut zaman. Dalam konteks ini, bangsa timur memiliki tanggung jawab besar untuk menegakkan kembali ilmu yang bercahaya, ilmu yang tidak hanya memahami fenomena, tetapi juga makna. Kebangkitan Nusantara sebagai poros baru Islam tidak akan terjadi dengan senjata, melainkan dengan kesadaran ilmiah dan spiritual yang bersatu. Generasi muda harus belajar memahami Al-Quran tidak hanya sebagai kitab bacaan, tetapi juga peta kehidupan yang menjelaskan hukum alam, sejarah, dan masa depan. Ketika ilmu sains dan ilmu wahyu disatukan kembali, lahirlah generasi yang mampu membaca tanda-tanda zaman dengan jernih. Inilah calon ahlul basirah, orang-orang yang melihat dengan mata hati, bukan hanya dengan mata kepala. Di masa kini, kesadaran itu mulai bangkit. Kajian tentang nubuat, tafsir geopolitik, dan sejarah spiritual Nusantara semakin diminati. Ini adalah pertanda bahwa fitrah ilmu sedang kembali ke asalnya, menuju cahaya timur. Jika kebangkitan ini terus dipupuk dengan niat ikhlas, maka bangsa ini akan menjadi saksi bahwa janji Rasulullah SAW benar adanya, bahwa dari arah timur akan muncul kaum yang mempersiapkan jalan bagi kemenangan kebenaran. 7.3. Harapan langit untuk umat di negeri samudra. Setiap bangsa memiliki takdirnya, dan takdir bangsa timur tampaknya terletak pada keseimbangan antara air dan cahaya, simbol rahmat dan ilmu. Nusantara, negeri yang diapit dua samudra dan di bawah sabuk matahari, bukan hanya wilayah geografis, melainkan lambang spiritual peradaban yang lahir dari kesabaran dan keteguhan. Dalam banyak hikmah sufi, disebutkan bahwa ketika dunia barat tenggelam dalam kegelapan, langit akan memancarkan cahaya dari arah timur, dan dari cahaya itu, lahir kembali peradaban tauhid yang sejati. Bangsa timur, termasuk umat Islam di Nusantara, memiliki potensi menjadi penjaga rahmat Allah di bumi. Tapi rahmat itu hanya akan tetap tinggal jika umat ini menjaga tiga hal: keikhlasan,
keilmuan, dan persaudaraan. Keikhlasan agar amal tidak tercemar oleh riya, keilmuan agar iman tidak terperangkap tahayul, dan persaudaraan agar kekuatan tidak tercerai-berai oleh hawa nafsu. Selama 3 hal ini terpelihara, maka bangsa ini akan tetap menjadi negeri simpanan yang disebut dalam nubuat, tanah yang aman ketika dunia dilanda badai fitnah. Akhirnya, wasiat bagi bangsa Timur adalah kembali kepada 2 sumber kekuatan, Al-Quran dan lautan. Al-Quran sebagai petunjuk langit dan lautan sebagai cermin bumi. Keduanya mengajarkan keluasan dan ketundukan. Dari keduanya lahir peradaban yang mampu menyatukan iman dan ilmu, akal dan rasa, spiritualitas dan teknologi. Maka jika suatu hari dunia kembali gelap oleh perang dan fitnah, ingatlah sabda Rasulullah, cahaya itu akan terbit dari timur, dan selama iman masih hidup di hati penduduk negeri samudra ini, maka cahaya itu tidak akan padam.